Selamat datang kembali semuanya. Nikel adalah salah satu logam paling penting untuk produksi baterai modern, terutama untuk katoda sel kendaraan listrik. Indonesia memiliki cadangan biji nikel terbesar di dunia, dan dalam 5 tahun terakhir telah dengan cepat meningkatkan kapasitas pemurniannya untuk mendukung rantai pasok kendaraan listrik global. Video ini akan menjelaskan bagaimana nikel diproses langkah demi langkah, perusahaan mana yang memimpin proyek-proyek ini, dan bagaimana teknologi ini dibandingkan dengan pendekatan yang lebih lama. Pada akhirnya, Anda akan memahami tidak hanya bagaimana pemurnian nikel bekerja tetapi juga mengapa Indonesia telah menjadi pusat utama untuk industri ini. Nikel paling berharga saat dimurnikan menjadi bentuk kemurnian tinggi yang bisa dipakai untuk katoda baterai, seperti nikel sulfat. Biji yang keluar dari tambang Indonesia sebagian besar adalah biji laterit, yang mengandung nikel bercampur dengan besi dan kotoran lainnya. Untuk mengekstrak nikel yang bisa digunakan, ada 2 metode utama yang dipakai. Yang pertama adalah pirometalurgi, yang mengandalkan tungku bersuhu tinggi untuk memisahkan nikel dari unsur lain. Yang kedua adalah hidrometalurgi, yang memakai larutan kimia di bawah tekanan untuk melarutkan nikel menjadi bentuk cair yang kemudian bisa dimurnikan. Kedua metode ini sudah beroperasi di Indonesia. Pirometalurgi sudah dilakukan puluhan tahun dan merupakan cara tradisional untuk menghasilkan ferronikel dan nickel pig iron. Di Indonesia, perusahaan seperti Tsingshan Holding Group dari Tiongkok dan Vale Indonesia sudah berinvestasi di kompleks peleburan yang besar. Prosesnya melibatkan pengeringan dan kalsinasi biji laterit, lalu memasukkannya ke tungku busur listrik yang beroperasi pada suhu di atas 1600 derajat Celcius. Kandungan besi bergabung dengan sebagian nikel membentuk paduan yang dikenal sebagai nickel pig iron. Paduan ini terutama digunakan dalam produksi baja tahan karat, bukan di baterai, tapi sudah menjadi tulang punggung industri nikel Indonesia selama bertahun-tahun. Hidrometalurgi sekarang menjadi cara utama untuk mendapatkan nikel berkualitas baterai di Indonesia. Prosesnya, yang disebut High Pressure Acid Leaching, atau HPAL, dimulai dengan menghancurkan biji laterit dan mencampurnya dengan asam sulfat di dalam autoclave. Autoclave ini bekerja pada suhu dan tekanan tinggi, melarutkan nikel dan kobalt ke dalam larutan. Logam-logam ini kemudian dipisahkan dari kotoran dan diolah menjadi nikel sulfat untuk baterai kendaraan listrik. Beberapa perusahaan besar memimpin proyek hidrometalurgi di Indonesia. PT Halmahera Persada Legend, yang merupakan usaha patungan antara Harita Group dari Indonesia dan Ningbo Legend dari Tiongkok, memulai operasi komersial HPL pada tahun 2021. Contoh lainnya adalah proyek PT Huayue Nickel Cobalt, yang didukung oleh Zhejiang Huayue Cobalt dari Tiongkok dan mitra lainnya. Pabrik-pabrik ini berlokasi di daerah kaya sumber daya seperti Pulau Obi dan Sulawesi. Setiap fasilitas dapat menghasilkan puluhan ribu ton endapan hidroksida campuran per tahun. Endapan ini kemudian dimurnikan menjadi nikel sulfat, yang diekspor ke pembuat baterai termasuk CATL dan LG Energy Solution. Pilihan antara pirometalurgi dan hidrometalurgi memiliki konsekuensi besar terhadap dampak lingkungan dan biaya. Pirometalurgi mengonsumsi listrik dalam jumlah besar dan menghasilkan emisi gas yang lebih tinggi. Hidrometalurgi di sisi lain membutuhkan asam sulfat dalam jumlah besar dan menghasilkan tiling yang harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari kontaminasi tanah dan air. Menurut laporan tahun 2023 di Nature Sustainability, para peneliti dari University of Queensland mengevaluasi dampak siklus hidup pemurnian nikel di Indonesia dan menyimpulkan bahwa HPAL, meskipun lebih cocok untuk nikel baterai, membutuhkan perbaikan besar dalam pengelolaan limbah dan sumber energi. Produsen baterai lebih suka katoda nikel tinggi seperti NMC 811, yang berarti 80% nikel, 10% mangan, dan 10% kobalt. Kandungan nikel yang lebih tinggi meningkatkan kepadatan energi, membuat kendaraan listrik bisa menempuh jarak lebih jauh dengan sekali pengisian daya. Makanya, perusahaan seperti Tesla dan General Motors sangat mendorong penggunaan lebih banyak nikel dalam rantai pasok mereka. CEO Tesla, Elon Musk, secara terbuka mendesak perusahaan tambang pada tahun 2020 untuk meningkatkan produksi nikel. Sejak itu, Tesla sudah menandatangani perjanjian pasokan dengan produsen nikel Indonesia, termasuk kesepakatan tahun 2002 dengan Vale Indonesia dan Huayue Cobalt. Pemerintah Indonesia telah memainkan peran sentral dalam membentuk industri nikel. Pada tahun 2020, pemerintah melarang ekspor biji nikel mentah, untuk memaksa perusahaan asing berinvestasi dalam kapasitas pemurnian di dalam negeri.
Kebijakan ini menyebabkan pembangunan smelter dan pabrik HPAL yang pesat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaporkan bahwa pada tahun 2024 Indonesia akan memiliki lebih dari 30 pabrik pengolahan nikel yang beroperasi. Banyak di antaranya terhubung langsung dengan rantai pasok baterai kendaraan listrik. Pemerintah juga telah membentuk perusahaan induk milik negara, Indonesia Battery Corporation, yang bermitra dengan perusahaan internasional untuk membangun rantai nilai kendaraan listrik yang lengkap, mulai dari penambangan hingga produksi sel baterai. Implikasi rantai pasokan global sangatlah penting. Sebelum Indonesia bangkit, sebagian besar nikel kualitas baterai dunia diproduksi di negara-negara seperti Kanada, Rusia, dan Australia. Namun, besarnya cadangan laterit Indonesia, ditambah dengan kebijakan ekspor yang ketat, menggeser aliran investasi dengan cepat. Menurut International Energy Agency, Indonesia menyumbang sekitar 50% pasokan nikel global pada tahun 2023, dan pangsa ini diproyeksikan akan tumbuh lebih jauh pada tahun 2026 seiring dengan beroperasinya lebih banyak fasilitas HPL. Hal ini menjadikan Indonesia pemain sentral dalam material yang penting untuk elektrifikasi. Bagaimana hidrometalurgi memurnikan nikel sulfat dari endapan hidroksida campuran? Setelah pencucian, larutan yang mengandung nikel dan kobalt dinetralkan untuk menghilangkan besi. Kapur atau magnesium hidroksida ditambahkan, menyebabkan besi dan aluminium mengendap. Larutan murni kemudian diolah dengan bahan kimia tambahan untuk memisahkan nikel dan kobalt secara selektif. Teknik ekstraksi pelarut digunakan untuk menarik ion nikel. Akhirnya, larutan kaya nikel dikristalkan, membentuk kristal nikel sulfat heksahidrat. Kristal ini kemudian dikeringkan, dikemas dan dikirim ke produsen katoda. Seluruh proses ini membutuhkan kontrol kimia yang tepat untuk memastikan tingkat kemurnian di atas 9%. Satu tantangan adalah kobalt juga ada di biji laterit, dan pemisahannya sangat penting. Kobalt sangat berharga untuk stabilitas baterai, tapi pasokan globalnya terbatas dan, seringkali, berasal dari Republik Demokratik Kongo. Dengan memproduksi kobalt bersamaan di Indonesia, pabrik HPL membantu mendiversifikasi rantai pasokan global. Perusahaan seperti Gemco LLT dan CNGR Advanced Material telah berinvestasi di Indonesia untuk mengamankan nikel dan kobalt untuk produksi katoda mereka. Hasil ganda ini memperkuat peran Indonesia, tidak hanya sebagai pusat nikel, tapi juga sebagai kontributor yang semakin penting bagi pasar kobalt global. Kerumitan tambahan terletak pada pengelolaan air dan asam di pabrik HPAL. Setiap ton biji laterit yang diproses dapat mengonsumsi ratusan kilogram asam sulfat dan volume air tawar yang besar. Para insinyur sedang bereksperimen dengan unit daur ulang asam yang memulihkan asam sulfat dari aliran limbah dan mengembalikannya ke proses pelindian. Sistem serupa sedang dipelajari di Institut Teknologi Bandung bekerja sama dengan industri. Jika metode ini berhasil dalam skala industri, jumlah asam limbah yang dibuang dapat dikurangi lebih dari separuh, mengurangi biaya dan risiko ekologis. Dibandingkan dengan teknologi lama, pergeseran dari pirometalurgi ke hidrometalurgi mirip dengan cara produksi aluminium yang membutuhkan pengembangan proses Hall-Héroult pada abad ke-19. Meskipun pirometalurgi tetap efisien untuk baja nirkarat, teknologi ini tidak dapat menghasilkan bentuk kimia yang dibutuhkan untuk baterai. Hidrometalurgi, meskipun memiliki tantangan, adalah satu-satunya cara untuk menghasilkan nikel sulfat yang dibutuhkan untuk katoda NMC dan NCA. Akibatnya, investasi dari perusahaan baterai global hampir secara eksklusif diarahkan ke HPL dalam 5 tahun terakhir. Para peneliti sedang berupaya meningkatkan efisiensi dan hasil lingkungan dalam pemurnian nikel. Pada tahun 2022, para ilmuwan di National University of Singapore menerbitkan sebuah studi di Journal of Cleaner Production. Mereka mencari bahan pelindian alternatif untuk mengurangi penggunaan asam. Sementara itu, tim MIT dan ETH Zurich sedang membuat model proses pengolahan limbah yang lebih aman. Perusahaan seperti BASF berinvestasi pada pabrik hilir di Finlandia dan mempertimbangkan kemitraan di Indonesia untuk produksi katoda terintegrasi. Inovasi ini menunjukkan pemurnian nikel akan terus berkembang seiring dengan teknologi baterai. Pada tahun 2026, industri nikel Indonesia diperkirakan akan mencapai skala yang memungkinkannya untuk memenuhi sebagian besar perkiraan pertumbuhan permintaan kendaraan listrik global. Produsen otomotif, termasuk Hyundai dan Toyota, telah mengumumkan rencana untuk membangun fasilitas manufaktur kendaraan listrik di Indonesia,
memanfaatkan sepenuhnya sumber daya nikel lokal. Adanya rantai pasokan yang terintegrasi berarti kendaraan yang dirakit di Indonesia dapat menggunakan baterai yang terbuat dari nikel yang diproses di dalam negeri. Ini sangat berbeda dengan masa lalu, ketika bahan mentah dikirim ke luar negeri untuk pemurnian. Lokalisasi seluruh rantai ini mengurangi biaya transportasi dan dapat mendorong lebih banyak pembangunan regional. Namun, tantangan tetap ada. Kelompok lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia telah menyuarakan kekhawatiran tentang penggundulan hutan, pencemaran air dan emisi karbon yang terkait dengan industrialisasi yang cepat. Komisi Eropa telah mencatat dalam laporan kebijakan bahwa nikel yang diproses dengan emisi tinggi mungkin menghadapi pembatasan impor di masa depan di bawah mekanisme penyesuaian batas karbon. Tekanan ini mendorong perusahaan untuk mencari cara menggunakan energi terbarukan. Contohnya, PT Vale Indonesia mengumumkan rencana di tahun 2023 untuk mengoperasikan beberapa fasilitasnya dengan tenaga air. Daya saing jangka panjang tidak hanya akan bergantung pada skala, tetapi juga pada kemampuan untuk menunjukkan dampak lingkungan yang lebih rendah. Bidang lain yang perlu dipertimbangkan adalah pengembangan tenaga kerja. Pabrik HPAL membutuhkan insinyur kimia, metalurgis dan teknisi keselamatan yang terampil dan terlatih dalam sistem bertekanan tinggi. Universitas-universitas di Indonesia seperti Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi 10 November kini menawarkan mata kuliah khusus dalam metalurgi ekstraktif dan teknik proses. Beasiswa pemerintah mendanai mahasiswa untuk belajar di luar negeri bekerja sama dengan institusi seperti University of Queensland. Jalur keahlian ini memastikan bahwa talenta lokal dapat mendukung ekspansi pesat pengolahan nikel dan mengurangi ketergantungan pada pekerja teknis asing di masa depan. Pasar global juga sensitif terhadap gejolak harga. Harga nikel melonjak drastis pada tahun 2022 karena gangguan perdagangan di London Metal Exchange. Sementara peningkatan produksi Indonesia membantu menstabilkan pasokan, hal ini juga menimbulkan risiko kelebihan pasokan. Analis di McKinsey melaporkan pada tahun 2024 bahwa jika terlalu banyak proyek HEL yang beroperasi secara bersamaan, harga bisa turun di bawah tingkat yang berkelanjutan, sehingga menghambat investasi di masa depan. Ini menciptakan tindakan penyeimbangan bagi Indonesia dan pembeli internasional, yang harus mengelola kontrak jangka panjang sambil menjaga stabilitas pasar. Sebagai penutup, industri pengolahan nikel Indonesia kini menjadi pusat revolusi kendaraan listrik. Pirometalurgi tetap penting untuk baja tahan karat, tapi hidrometalurgi melalui HPAL adalah proses yang menghasilkan nikel sulfat yang dibutuhkan oleh baterai berdensitas energi tinggi. Dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Tsingshan, Vale, Huayou, Harita, dan LG yang menginvestasikan miliaran dolar, Indonesia telah mengamankan perannya dalam rantai pasokan global. Beberapa tahun ke depan akan menunjukkan apakah Indonesia dapat mengatasi tantangan lingkungan dan ekonomi sambil mempertahankan pertumbuhan. Terima kasih banyak sudah menonton. Silakan suka dan berlangganan.